Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam rekan dewasa muda yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online dewasa muda di acara Diramu. Abang-abang, kakak-kakak yang ada di rumah, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya Bang ya? Iya, sehat-sehat dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Ya. Sebelum kita memulai ibadah online kita pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih untuk kasih setia-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, akan beribadah secara online. Kami mohon kiranya Engkau memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami dimanapun kami berada, dan Kau mengurapi kami masing-masing dimanapun kami berada, terlebih untuk pelayan firman-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang mengurapi beliau dengan kasih-Mu sehingga dapat memberitakan firman-Mu untuk kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita akan bernyanyi ya Bang ya? Nyanyian pembuka dalam ibadah kita, menyanyikan lagu Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Oke. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya.
Bang, ngomong-ngomong tema ibadah kita, tema diramu kita malam hari ini tuh apa ya? Temanya Don't Judge the Book by the Cover. Wih keren ya, Keren kan? temanya Bahasa berat Inggris kan? banget ya. Iya. Artinya apa ya? Betul. Artinya nggak tahu. Ya mungkin jangan menghakimi kali Artinya ya seperti mungkin seperti itu. ya. Jadi kita nggak boleh lihat orang tuh dari wah sekilas, dari penampilannya, appearance-nya nggak boleh gitu ya. Oh, gitu. Karena kita belum tentu orang itu kayak gitu loh. Oh, Ya. iya. Nah kalau gitu gini, ngomong-ngomong lu pernah gak sih mengalami satu kejadian nih, orang menilaimu salah atau dirimu deh nilai orang salah gitu. Pengalaman pribadi nih? Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, oke. Pengalaman pribadi, oh iya pernah Kak. Wah, aku kan ceritanya guru nih. Ya, aku kan ceritanya guru. Jadi pengalamanku gini. Ketika aku wali kelas tahun lalu ya. Jadi wali kelas 10. Ketika aku datang masuk ke dalam kelas, anak-anak tegang, semuanya tegang. Oh serem kayaknya. Serem Lihat kayaknya, dirimu ya. nyeremin gitu ya. Ya mungkin karena ngelihat muka kita yang memang udah dipasang seperti ini kayak angker gitu, apa gimana, menakutkan gitu. Begitu masuk anak-anak langsung silent semua dan mereka enggan, sungkan untuk mau nanya, mau ngapain, takut gitu ya. Mungkin mereka udah punya penilaian sendiri masing-masing gitu kan. Ngeliat, oh ini kok bapak gurunya kayak begini banget gitu. Nah makanya terkadang gini, aku juga ketemu sama orang yang memang baru pertama ketemu gitu, kenal, ya gitu. Mungkin mereka ngelihat nih mukanya ngempetin apa kayak gimana gitu kan, menilai kita seperti apa ya. Tapi akhirnya setelah itu ya seiring berjalannya waktu ya mungkin mereka bisa menilai sendiri gitu kan. Berarti dirimu tuh nyikapinnya gimana tuh tentang penilaian orang yang salah kepada dirimu atau dirimu yang menilai orang salah, gimana tuh menyikapinya? Satu kata kunci Kak, ketika kita buat kita pribadi gitu ya, be yourself. Oh, jadi diri kita sendiri jadi ya. Diri kita sendiri dong. Ya. Maksudnya gini Kak, jangan sampai kita itu di depan orang lain tidak, atau maksudnya kita jadi diri orang lain gitu untuk menyenangkan hati orang lain, tidak. Maksudnya dalam artian gini, kalau merubah sebuah kesalahan mungkin boleh ya, tetapi untuk untuk menyikapi hal tersebut ya kita sesuaikan aja sama anaknya. Maksudnya dalam artian kita itu jadi diri kita sendiri gitu. Kalau kita misalkan kelihatannya nggak seperti ini, nyeremin, bikin tegang segala macam, ya kita misalkan ada jiwa untuk bercanda, pendekatan lah, approaching gitu ya, approach sama anak-anak gitu seperti apa. Pada saat itu ketika saya sama anak-anak melakukan banyak komunikasi, pendekatan, dan akhirnya mereka menerima gitu. Oh ternyata Pak Baim ya namanya. Pak Baim ya. Pak Baim itu ternyata nggak sesuai sama mukanya, angker gitu kan. Padahal ya memang udah seperti ini gitu Kak. Mau gimana lagi kan? Gitu ya. Sekarang gini, kalau misalkan kita ketemu sama orang yang baru kenal, kita udah senyum-senyum aja kan, itu kan bukan karakter kita. Maksudnya dalam artian bukan berarti kita tidak senyum gitu ya. Memang udah pasangnya seperti ini gitu. Ada momennya kita senyum kan, gak mungkin kita tebar pesona senyum terus kan. Betul. Emang kita apaan? Iya betul ya. Ya kalau kakak gimana Kak? Punya pengalaman gak kayak gitu? Kalau aku sih biasanya sering tuh orang pertama kali ngeliat aku tuh nilai aku judes. Karena mungkin dari bentuk mataku yang kecil, bibirku yang tipis gitu kan, jadi orang gitu ya? Jadi orang ngelihatnya tuh aku tuh judes, jutek segala macem gitu. Ya pada kenyataannya abang lihat aku seperti itu, pada kenyataannya setelah berjumpa dengan aku nggak kan ceriwis kan, ceriwisnya sih ya, tapi aku nggak jutek kan gitu sebenarnya ya. Padahal bener nggak sih? Enggak sih. Enggak ya. Kalau nggak jutek lah, baik. Baik Kasonya itu orangnya baik. Teman-teman, Kasonya itu orangnya baik sekali. Walaupun cerewet. Tapi kata Mas Kris kata Mas Kris mungkin ya. Apa kata Kasonya saya lupa. Dia bilang katanya dulu pendiam, padahal enggak banget. 1000% enggak banget. Enggak banget kan Kak? Kakak yang ngomong, Kasonya yang ngomong. Gue dulu. Padahal enggak sih, maksudnya sama seperti yang Bang Batara bilang tadi, Bang Baim bilang, enggak. Masa sih tahu-tahu kita senyum-senyum, ketawa ketiwi sama orang gitu ya. Cuman mungkin kalau sudah deket sama kita, sudah interaksi sama kita, adaptasi lah Kak ya. Adaptasi ya, kita jadi tahu, oh iya ya orang ini seperti apa, oh iya ya aku ini seperti apa. Kadang kan dalam pergaulan juga kita
harus bisa masuk. Betul. Nggak bisa langsung main robot aja. Jadi seperti itu. Adaptasi juga maksudnya Iya. proses pendekatan bagaimana supaya kita tidak dicap wah orang itu dengan ini dicapnya image orang kayak gimana gitu kan. Merubah itu ya kayak. Iya kayak Betul, gitu. betul, Kak. Kayaknya akan lebih baik lagi nih ya. Kalau kita tuh tanya kepada Cari solusi lah gitu ya. cari solusi yang sesuai dengan Ya. Alkitab juga tentunya Narasumbernya ya. berarti. Narasumbernya yang Siapa, cocok nih kayaknya kita pendetaan Iya aja Pak dong, ya. Pastinya. Pasti ya. Oke deh Mau kalau dipanggil gitu. nggak, Kak? Oh iya dipanggil. Yuk, Deh. Panggil ya. Panggil ya. 1, 2, 3. Bu Bu Pendeta. Pendeta. Bu Pendeta Ana. Ibu. Ibu kok udah di sini? Ngagetin banget Iya. Ibu. Aduh. Iya, katanya tadi manggil. Iya sih, Iya. manggil tapi nggak Kaget gitu ya? juga Bu. Iya. Iya, Hampir datangnya. copot jantung saya Bu. Aduh. Ampun. Jangan dong. Duduk Ada apa sih dulu. manggil-manggil? Iya. Kita lagi bahas ini nih Bu, tentang don't judge book by the The cover. cover. Ah, iya. Jangan menghakimi gitulah Bu bahasa Indonesia. Ya, jangan cari menilai- solusinya Jangan gitu Bu menilai ya. buku ya. dari covernya. Buku. isi buku dari Luarnya gitu Bu ya, sampulnya dari gitu ya. sampulnya. Iya. Iya. Bu sebelum mungkin kan pasti ada pembacaan firman ya Bu. Ya. Ya. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya Bu ya. Ya, Bang, silakan. berdoa ya Bang. Aku yang doa. Oke. Mari kita berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami hadir ke hadirat-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami akan mendengarkan firman ya Tuhan. Pimpin kami satu persatu ya Bapak, agar kami bisa fokus, agar kami bisa mendengarkan dan membaca firman-Mu serta menjalankannya ya Bapak di kemudian hari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tadi ngobrol-ngobrol tentang apa ya? Tadi sih kita penilaian orang biasanya tuh ke kita seperti Pertama apa. kali ketemu Pertama gitu. kali ketemu. Terus kadang kita juga nilai orang pertama kali seperti apa. Kadang-kadang suka seperti salah itu. gitu ya. Iya Bu. Iya. Ada masukan dari teman-teman? Ada sih Bu masukan dari teman-teman dewasa muda. Ya. Kita udah kemarin udah sempet ya menanyakan Bikin, mereka ya. via WA tentunya Ya, ya Bu ya. betul. Iya. Mereka sudah memvideokan jawaban-jawaban Oh, mereka. iya. Gimana kalau kita saksikan dulu ya Bu ya videonya Video ya? yang- Iya, kita saksikan dulu. Selamat malam, halo semuanya teman-teman dewasa muda yang terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia selalu. Pada kebaktian kita malam ini berbicara tentang don't judge the book from the cover. Hal yang sering kali kita lakukan tanpa disadari ataupun disadari, pasti semua orang pernah. Begitu juga saya. Saya yakin saya juga pernah mengalaminya, baik saya sebagai yang dinilai maupun saya sebagai penilai. Mengenai saya sebagai yang dinilai, saya lupa dengan pengalaman saya. Jadi saya mungkin akan menceritakan yang pernah saya lakukan penilaian kepada orang lain. Hal itu terjadi karena pada saat itu mungkin belum banyak pengalaman hidup yang dialami, masih muda gitu. Jadi terlalu cepat menilai orang tuh dari penampilannya. Seperti ada pepatah dari mata turun ke hati gitu ya. Jadi secara manusia memang kita menilai orang lain pertama-tama pasti dari mata dulu. Kalau dari mata ya berarti dari yang dilihat. Dan bahayanya kadang-kadang kita memutuskan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu berdasarkan penglihatan kita. Langsung menjudge orang itu seperti itu gitu. Terus menyebarkan ke orang lain. Nah, itu yang paling bahaya. Jadi kita membawa orang lain untuk masuk ke dalam penilaian kita terhadap orang yang kita nilai pertama tadi. Tapi untuk saat ini, seingat saya sih, sudah lama saya tidak melakukan hal itu lagi. Mungkin seiringnya dengan bertambahnya garam yang dimakan, jadi bertambah pengalaman hidup sedikit, sehingga saya mulai bisa
menjaga hati saya, dan saya mulai bisa sedikit demi sedikit tidak melakukan hal itu lagi. Semoga kita semua juga demikian, karena pasti hal itu tidak menyenangkan. Kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, ya sebaiknya kita juga tidak melakukan terhadap orang lain. Penilaian teman terhadap diri saya itu baik dalam segi penampilan, perkataan, tingkah laku itu pasti ada ya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di tempat kerja. Kenapa saya bilang di tempat kerja? Karena keseharian saya itu lebih banyak di tempat kerja, jam kerja saya itu 8 jam sehari. Jadi kehidupan saya sehari-hari itu di tempat kerja itu ada banyak teman, apalagi teman saya itu ada beda agama, beda keyakinan, beda karakter, dan macam-macam lah gitu, beda pemikiran. Jadi kalau misalnya ada teman yang menyalahkan saya dalam segi perkataan apapun itu, saya hanya bisa menyikapi ya suatu hal yang biasa ya, karena saya menganggap teman di dalam tempat kerja saya itu udah merasa itu saudara, karena saya itu udah bekerja lama, karena bekerja dengan teman saya itu udah cukup lama, jadi mereka itu udah saya anggap saudara. Apapun yang kritikan mereka terhadap saya itu ada mungkin saya menganggapnya positif dan menjadi kritikan yang baik buat saya. Kalaupun misalnya ada yang salah, saya introspeksi diri terhadap diri saya. Oh mungkin saya salah, mana yang bisa saya perbaiki, ya itu saya perbaiki. Kalau misalnya pun ada perkataan yang tidak enak, yang tidak bagus dari teman saya, ya saya hanya bisa menahan diri, jangan sampai ada keributan terhadap sama teman kerja, karena itu tidak baik, karena akan mengganggu proses kita kerja setiap hari sehari-harinya. Karena teman kerja itu adalah teamwork kita di dalam pekerjaan. Dan cara saya menyikapinya itu ya kita berpikir positif aja. Mungkin teman mengkritik kita melakukan hal itu mungkin karena mereka itu sayang terhadap kita, jadi pengen kita berubah ke hal yang lebih baik, dan mungkin itu saya sikapi dengan positif, dan saya menerima. Kalau misalnya saya bisa memperbaiki, ya saya perbaiki. Kalau misalnya pun kritikan mereka itu salah, saya anggap biasa-biasa saja, tidak harus menjadi keributan bagi diri saya. Dan saya itu orangnya nggak terlalu ambil pusing gitu ya, perkataan orang ini begini begitu, saya nggak mau ambil pusing, karena kalau memang merasa itu tidak mengganggu dalam kehidupan saya tidak mau ambil pusing, nggak mau ini gitu. Yang penting kita itu baik terhadap teman. Di lingkungan baru tuh suka ngerasa terkucilkan gitu loh Mas. Mungkin karena aku ini anaknya agak pemalu gitu, terus standby mukanya tuh kayak muka orang jutek gitu loh. Nah mungkin orang-orang mikirnya ini anak kok nggak mau berbaur, terus mikirnya aku ini sombong, padahal kan aslinya nggak gitu. Kalau udah kenal, aku ini bukan pemalu lagi, tapi malah malu-maluin. Iya kan? Bener, malu-maluin. Terus kalau udah gitu biasanya cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasinnya, aku berusaha sebisa aku buat ngalahin sifat pemalu itu. Gimana caranya? Aku harus berani buat ajak orang ngobrol duluan, ngebangun komunikasi gitu Mas, jadi biar bisa lebih akrab gitu sama orang-orang baru gitu sih. Kalau Mas pernah nggak ngalamin? Pernah. Kalau aku seringnya biasanya kalau papasan atau ketemu sama orang itu jarang banget aku disapa duluan itu. Mungkin karena orang melihat muka aku kayak galak gitu ya, nggak ramah, jadi orang malas nyapa duluan. Padahal itu sebenarnya karena aku orangnya cuek, jadi kesannya jadi nggak ramah. Kalau udah kenal akrab ya suka bercanda juga, suka ketawa-ketawa, usil. Itu orangnya jahil, nggak bisa diem. Kalau udah gitu biasanya aku senyum atau kalau nggak nyapa duluan buat menyamarkan nih cetakan muka yang galak yang dari sononya kayak gini. Tapi kalau disapa orangnya tetap nggak ada respon ya nggak masalah, yang penting kita udah jadi diri sendiri gitu. Ya itu tadi kita sudah saksikan bersama ya. Menarik pendapat dari beberapa teman tadi ya. Ada yang mengatakan pernah sebagai penilai dan pernah juga sebagai orang yang dinilai. Ada juga yang menyampaikan masukan, apapun itu kritikan yang disampaikan
terima saja gitu ya. Terus kadang-kadang ada orang yang salah menilai tadi ya pendapatnya sebagai orang yang susah bergaul lah, yang sombong lah gitu ya. Kadang-kadang tidak pernah disapa duluan dan lain sebagainya, dan tidak terlalu terganggu ya dengan apa yang menjadi penilaian orang, karena orang bisa menilai salah gitu ya. Jadi saya pikir kalau tadi dalam kehidupan kita tidak lepas juga ya dari penilaian orang lain, apapun itu gitu ya, dalam keseharian kita. Nah, kita seringkali suka lupa, kita lebih pada posisi sebagai penilai dibandingkan sebagai orang yang dinilai gitu ya. Kita seringkali seperti itu. Nah, saya ingin mengajak mari kita melihat dari pembacaan Alkitab kita di Matius 7 ayat 1 sampai yang ke-5. Nanti Mbak Sonya membaca ayat 1 sampai 2, Bang Batara 3 dan 4, saya ayat 5. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Judulnya adalah hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Itu sudah sangat jelas ya dari Alkitab yang kita baca barusan, bahwa seringkali kita mudah untuk menilai, menghakimi orang lain gitu ya. Tadi Tuhan Yesus memerintahkan jangan menghakimi. Karena apa? Ketika kita menilai, ketika kita menghakimi orang lain juga akan memakai ukuran yang sama untuk menghakimi kita. Nah, seringkali dalam keseharian kita menjadi penilai bagi orang lain, si A begini-begini, dan rata-rata penilaian itu hampir jarang yang baik-baik, yang positif ya. Itu lebih banyak cenderungnya ke yang negatif. Tapi ketika orang lain menilai yang negatif kepada kita seringkali marah gitu ya. Kita tidak terima ya. Jadi Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa sebenarnya tidak ada yang berhak untuk menilai orang lain. Dan ketika orang lain menilai itu seringkali salah. Karena kan ketika menilai itu tergantung parameternya apa. Seringkali like and dislike. Kalau saya suka sama Bang Batara, maka saya akan mengatakan hal yang baik. Tapi kalau saya enggak suka sama Bang Batara, sebaik apapun Bang Batara berperilaku, dalam pandangan saya tetap negatif. Gitu ya. Jadi orang bisa salah menilai dan kita tidak berhak menilai. Satu-satunya yang berhak menilai kita adalah Tuhan sendiri. Pengalaman Onya gimana nih? Kalau saya sih tadi sempat saya bilang, orang tuh kadang-kadang lihat saya di awal tuh judes, Bu. Karena mungkin bibirnya yang tipis sama matanya sipit, jadi kelihatannya tajam, jutek gitu loh, Bu. Nah, itu pertama kali orang ngelihat saya. Itu di kantor seperti itu, dulu sekolah juga seperti itu, mungkin di gereja juga seperti itu. Tapi puji Tuhan, ketika sudah mulai beradaptasi, sudah mulai saling kenal sama lingkungan, ternyata mereka sendiri yang bilang, ih ternyata Mbak Onya gak kayak gitu ya, malah kelihatannya ceriwis, malah ramah, katanya gitu sih Bu, kata mereka. Berarti salah kan? Ya salah. Orang menilai. Gitu. Pernah nggak Bang Batara dinilai oleh orang? Pernah, Bu. Dinilai gimana? Sama. Ganteng gitu enggak? Oh, enggak lah. Kalau ganteng mah memang udah turunan ya. Udah dari orok, Bu. Oh, kirain saya ganteng teh turunan, begitu tanjakan jelek lagi. Enggak ya? Percuma ganteng juga, Bu. Belum laku sampai sekarang. Oh iya, promosi. Menang dipromoin. Enggak, pernah, Bu. Jadi tahun lalu ketika jadi wali kelas, tadi sih udah disampaikan juga di awal, murid-murid yang saya wali kelasin itu, Bu, jadi mereka tuh menilai, wah ini wali kelas kita nih kayaknya killer nih, mukanya udah negangin gitu kan,
mukanya seperti itu gitu. Mereka udah menilai duluan, punya penilaian masing-masing gitu. Kelihatan ketika saya masuk ke dalam ruangan kelas, mereka yang tadinya santai-santai langsung tegang semuanya gitu Bu. Tapi setelah ya bersyukurnya puji Tuhannya ya setelah udah setelah seiring berjalannya waktu, saya melakukan pendekatan sama anak-anak, sering ngobrol, sering bercanda gitu ya. Ternyata saya kan panggilannya di sana Pak Baim Bu ya, Baim. Ternyata Pak Baim kok nggak gitu ya, malah nyenengin. Justru malah kebalikannya, saya yang tadinya anak-anak yang sangat takut sama saya, sangat mungkin sungkan gitu Bu ya. Tapi justru malah saya itu dijadikan sebagai wali kelas favorit anak-anak gitu. Ketika saya lulus, kebenaran magister saya udah beres, di surprisein pakai kue bolu, kemudian ulang tahun selang sebulannya ulang tahun, surprisein juga pakai kue bolu gitu-gitu lah. Justru malah sebaliknya gitu. Ya. Itu saya ada satu ini sih Bu, ada satu clue saya sama untuk ini sih untuk mengatasi ini gitu. Kalau saya buat saya pribadi ya Bu ya, mungkin buat saya teman-teman tadi kan di video kan beda-beda ya Bu ya. Nah kalau saya itu kuncinya itu be yourself Bu, jadi diri kita sendiri. Jadi nanti ketika saya memang mukanya seperti ini, tapi saya tukang bercanda gitu loh Bu. Ya. Jadi jangan berubah karena penilaian orang betul, ya. Bu, gitu ya. Betul. Menurut saya itu. Ya tetap be yourself gitu ya, jadi diri sendiri. Betul. Ya memang kadang orang terlalu cepat menilai. Orang belum kenal siapa kita, bagaimana kita, tapi orang sudah menilai. Dan rata-rata penilaian itu penilaian yang bukan mencerminkan diri kita yang sebenarnya, gitu ya. Salah tadi kan murid-murid akhirnya, oh ternyata nggak killer juga gitu ya, ramah gitu ya. Tadi bawanya juga jutek ternyata ramah gitu ya. Saya pun sama, tampang saya dari sononya udah sangar. Ya dibilangnya dibilangnya galak, padahal begitu kenal Bu Ana ternyata suka bercanda. Betul. Gitu ya. Kita tidak usah terpengaruh dengan penilaian orang. Tetap tadi ya menarik, tetap jadi diri sendiri. Ya, yang penting apa? Kalau memang ketika orang lain menilai kita ya, dan kita rasa bahwa penilaian orang itu benar ya, artinya untuk mengoreksi kita, ya kita perbaiki. Tetapi kalau penilaian orang lain itu salah, jangan kemudian kita jadi berubah gitu ya, terus ke arah yang lebih salah lagi gitu ya. Terus kemudian kita yang tadinya bagaimana jadi murung karena penilaian orang, jangan rugi gitu ya. Dan ingat, kadang-kadang orang mudah melihat misalnya kayak ada selumbar, satu hal yang estetik banget ya, kecil banget di mata misalnya Bang Batara, saya melihat gitu, saya lupa di mata saya itu ada balok gede gitu kan. Jadi saya sering menilai orang lain jelek misalnya gitu ya, tapi sebenarnya diri saya jauh lebih jelek daripada yang saya nilai terhadap orang lain. Nah ini manusia seringkali terjebak pada hal-hal yang seperti itu. Jadi sebenarnya untuk menilai dan menghakimi orang lain itu bukan hak kita ya, tetapi dalam membangun kehidupan kita bersama, kita boleh memberikan masukan, tapi bukan judge ya. Beda kalau sesuai dengan tema kita saat ini, don't judge book by the cover. Gitu ya. Jangan menilai orang sebelum tahu dalemannya. Kita melihat casingnya, luarnya. Wah, pastilah kalau orangnya compang-camping pasti nggak jujur. Padahal belum tentu. Ya, banyak orang yang perlente juga pakaiannya perlente bagus, tapi malah nggak jujur gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Saya pernah ada teman cerita begini, dia naik kereta, kemudian katanya ada orang pakaiannya lusuh, udah mencurigakan, pasti nih orang nggak benar gitu ya. Dia udah mulai agak sedikit gelisah karena orang itu memperhatikan terus teman saya ini. Ternyata begitu turun dari kereta, si orang yang lusuh tadi mendekati teman saya, kemudian dia bilang, Pak, ini dompet Bapak jatuh. Tadi saya lihat, barangkali betul ini dompet Bapak, coba diperiksa isinya. Ternyata nggak ada yang kurang satupun. Jadi teman saya ini sudah salah menilai orang ini karena lusuh, karena ini pasti nggak bener nih, pasti copet, pasti pasti orang jahat gitu. Ternyata orangnya jujur gitu. Ya, jadi kita tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Ya, karena kedalaman hati seseorang
hanya Dia yang tahu dan Tuhan. Kita orang lain tidak bisa. Ya, bahkan kadang-kadang di tengah keluarga juga suka salah paham ya. Kita menilai, oh ini pasti kenapa kamu begitu? Misalnya orang tua menilai anaknya begitu, kenapa kamu mengambil keputusan begitu? Langsung menilai, pasti kamu memang dasar kamu anaknya begini-begini. Padahal tidak begitu. Ya, jadi hati-hati dalam menilai orang lain. Karena apa? Ketika kita menilai orang lain juga akan menilai kita. Dan seringkali itu yang membuat kita tersinggung kan? Pada Berarti orang kita lain. harus bersikap positif ya Bu ya sama orang lain. Harus positif. Apalagi sekarang kalau misalnya orang menilai itu dia kesal ya, dia bisa di medsos menilai seseorang gitu ya. Langsung bikin status gitu ya. Status nyindir gitu ya. Padahal maksudnya mau menilai orang tapi nggak berani secara langsung gitu kan. Sehingga orang yang bacanya, ini tujukan ke siapa ya? Jangan-jangan ke saya ya? Jangan-jangan ke saya ya? Gitu kan. Ini yang tidak bagus. Ya, bermedsos boleh, tapi untuk hal yang positif dan kehidupan yang membangun demi kebaikan bersama. Jadi hati-hati, jangan mudah untuk menilai, apalagi penilaian itu negatif dan menjatuhkan seseorang. Tapi karena ada pertanyaan Bu, ya. Antara positive thinking dengan waspada gimana tuh Bu? Gimana cara membedakannya tuh Bu? Antara positive thinking sama kita kan perlu waspada juga. Misalkan gini, ada orang kan kita nggak tahu, misalkan ketemu sama orang, misalkan ini Bu ya, naik mobil kita, naik bis nih, ada orang deketin kita, sebenarnya kita nggak tahu kan apakah dia mau berbuat seperti apa gitu, kayak apakah kasus gitu ya, temennya Bu Ana tadi ya yang cerita apakah misalkan dia mau, kita kan nggak tahu kan mau menghipnotis atau mau gimana gitu Bu ya. Nah, membedakan antara kita harus waspada ataupun kita harus positive thinking gimana tuh Bu? Saya pikir dua-duanya harus berjalan bersamaan ya. Di satu sisi kita tetap memelihara mindset kita ya untuk positive thinking terhadap orang lain. Tetapi di sisi lain, karena kejahatan juga kadang-kadang dekat sekali dengan betul, kita ya. Itu dia. Bukan betul, berarti bahwa kalau positive thinking kita kemudian menghilangkan kewaspadaan kita. Salah juga. Jadi berarti tetap waspada juga Tuhan Bu ya. kan kasih akal budi pikiran gitu. Betul. Tetapi kewaspadaan yang berlebihan itu menimbulkan kecurigaan. Dan kecurigaan yang berlebihan juga pada akhirnya kemudian bisa judge seseorang. Suzon lah bahasa ini ya, jadi betul, suzon gitu ya. Bisa menghakimi orang lain, bisa menilai berdasarkan pikiran a priori kita, asumsi kita gitu. Itu yang tidak baik. Waspada boleh seperlunya ya. Tetapi yang juga harus dipelihara adalah mindset kita, tetap positive thinking supaya tidak memberikan penilaian yang salah kepada orang lain dan akhirnya juga menimbulkan dosa tanpa kita sadari. Ya, kita menilai seseorang padahal tidak seperti itu. Apalagi kalau penilaian kita yang salah kita sampaikan ke orang lain. Nah, itu sudah fitnah larinya. Ngajak-ngajak orang gitu ya Bu. Kita yang gak suka sama dia, terus kita ngajak teman-teman kita untuk gak suka sama dia dengan mempengaruhi, itu yang gak baik ya Bu ya. Ya, itu akhirnya menjadi fitnah. Itu yang harus kita hindari. Saya ingin mengajak kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi sebagai kaum muda ya, untuk tetap memelihara pemikiran yang positif, mengedepankan hal yang positif dari pikiran kita, kemudian jadi diri sendiri, tetap waspada, dan hindari pikiran kita dari hal-hal yang negatif terhadap orang lain, yang pada akhirnya akan merusak relasi dengan orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Rekan-rekan dewasa muda, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa disampaikan nanti ke rekening GKP Immanuel Karawang yang tertera di Warta Jemaat, atau bisa disampaikan ke Majelis Pembina Pemuda Dewasa Muda, atau bisa juga langsung disampaikan ke Sekretariat Gereja. Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyi dari nyanyian Semua Karena Anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan
Sesudah kita menghimpunkan persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan kita sekaligus doa syafaat dan doa penutup serta permohonan berkat. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar bersama-sama, yang mengingatkan kami untuk tidak menghakimi orang lain, karena ketika kami menghakimi orang lain, kami juga akan dihakimi dengan ukuran yang sama. Dan seringkali membuat kami tersinggung. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap memampukan kami untuk memelihara kejernihan pikiran kami, dan kami lebih mengedepankan untuk berpikir positif terhadap orang lain, karena itu jauh lebih berguna untuk membangun kehidupan bersama. Kami juga telah menghimpunkan persembahan, kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan, supaya dapat dikelola dengan baik dan berguna untuk mengembangkan serta mendukung pelayanan dewasa muda. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kaum dewasa muda dalam menjalankan tanggung jawabnya di tengah keluarga, dalam rumah tangganya. Kiranya Tuhan senantiasa anugerahkan kekuatan, kemampuan dalam melaksanakan tanggung jawab bersama dengan keluarga. Dan juga yang mendambakan momongan, kiranya Tuhan mau dengar dan kabulkan mereka permohonan yang mereka sampaikan. Demikian pula bagi yang masih mendambakan pendamping hidup, kiranya Tuhan juga kelak akan memberikannya, dan mereka juga akan selalu mengedepankan kehendak Tuhan daripada hanya mementingkan daya tarik serta keinginan pribadi mereka. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang masih mendambakan pekerjaan, kiranya Tuhan mendengar harapan-harapan mereka ya Tuhan. Tuhan juga kelak akan memberikan pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan kemampuan serta ilmu yang mereka miliki. Kami berdoa juga untuk pelayanan gerejamu ya Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID-19, kiranya peribadahan yang dilakukan di rumah tetap tidak mengurangi iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu. Untuk persiapan new normal life atau kehidupan dalam tatanan yang baru, kiranya Tuhan juga mampukan kami semua untuk memulainya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Allah kami juga berdoa untuk yang sedang dalam pergumulan, kiranya Engkau hadir memberikan kekuatan, pertolongan, dan jalan keluar terbaik. Kami berdoa juga untuk upaya-upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Kiranya kesehatan kami dapat menanggulangi pandemi COVID-19 di masa-masa yang akan datang, dan kerinduan kami untuk memulai kembali kehidupan yang baru seperti sedia kala akan Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tuhan Allah kami, inilah harap dan doa kami, dan kiranya juga kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menguatkan, menyertai, dan memberkati kehidupan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah diramu kita pada malam hari ini, dan ingat, tetap jaga kejernihan pikiran. Jangan menghakimi orang lain. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.